Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua hal Ustaz Ya. yang mau kita tanya. Pertama, saya kemarin update status di Facebook Ustaz. Ada yang komentar, Edwin, kalau seandainya bisa lihat dulu orang sekeliling sebelum pergi umroh dan segala macam. Memang jadi pikiran bagi saya Ustaz, karena ketika pulang dari tempat ini rasa-rasanya kepercayaan diri ini meningkat gitu Ustaz. Rasa kita tuh lebih merasa hidup tenang gitu Ustaz. Yang pertama Ustaz, bagaimana nih hal-hal yang sifatnya kalau kita ada keinginan berulang-ulang ke sini Ustaz, ke Mekah dan Madinah ini. Yang kedua, kemarin saya sempat bertanya sama Ustadz di bandara. Di dalam pemikiran kita kan kita selalu ingin mendapat hal yang baik dari Allah, terutama pahala Ustadz. Apakah hal yang seperti itu, ada perhitungan-perhitungan itu salah atau tidak Ustadz? Atau bagaimana menempatkan perasaan itu Ustadz di kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin, beliau Senator Riau, anggota DPD RI dari Riau. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Yang pertama, kalau kita pulang dari umroh ini iman nih rasanya full, penuh, tapi nanti udah agak-agak lama jadi lowbat, jadi mati. Boleh nggak kami ngecasnya terus kemari Ustadz, setahun sekali? Nabi SAW umroh tahun ke-6. Setelah 6 tahun pindah dari Makkah ke Madinah, nggak pernah pulang ke Makkah. Tahun ke-6, sahabat mimpi, ya Rasulullah, kami mimpi, dalam mimpi itu kami lihat, kami tawaf, kami sa'i, kami gundul rambut, ada yang potong pendek, ada yang gundul semua. Kata Nabi, itu berarti kita pergi umroh. Mari kita pergi umroh. Tahun ke-6 umroh, tahun ke-7 umroh, tahun ke-8 umroh, tahun ke-10 umroh, yang sekaligus terakhir dengan haji wada. Itulah dalil umrah setahun sekali. Bagaimana dengan orang yang selalu pergi umrah? Mana dalilnya? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penebus dosa. Tidak ada disebutkan berumrahlah sekali, habis itu jangan umrah lagi. Tapi jangan gara-gara kita umrah lalu ada tetangga yang tak makan. La yabitu syaba'an wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Jangan sampai kamu tidur lelap, tetanggamu tak makan. Saya tetap berangkat umrah, tapi saya tetap menyantuni anak yatim, fakir miskin. Ada skala prioritas. Jadi duit kita itu, ini untuk fakir, ini untuk miskin, bayar zakat ke Basnas, dan ada pos-posnya. Ini saya nabung sekian, nanti akan pergi umrah. Bersedekah bukan berarti tidak pergi umrah. Berangkat umrah bukan berarti tidak bersedekah. Sudah ada kotaknya masing-masing. Nanti begitu penuh tabungan ini, kita pun akan berangkat. Mudah-mudahan semua ibadah ini bisa kita dapatkan insya Allah. Ya Rasulullah, kami kalau duduk bersamamu iman kami rasanya penuh. Tapi begitu kami pulang ke rumah bercanda dengan anak istri kami, iman kami jadi turun. Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaika. Seandainya kamu bisa begitu terus tak berubah-ubah, malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Artinya apa? Sahabat Nabi pun mengalami yang kita alami sekarang. Ketika sedang duduk dekat dengan Nabi, imannya full. Pas pulang ke rumah turun. Kita pun juga begitu. Ketika sedang di Taman Raudhah full. Balik ke hotel langsung turun. Cepat kali turunnya, belum sampai pulang ke rumah. Kita manusiawi. Jadi kita tetap tambah lagi dengan istiqomah, sholat berjamaah di tempat kita, di lingkungan kita. Ibu-ibu ikut wirid pengajian Yasin, pengajian. Anak-anak tetap sekolah agama, pondok pesantren. Jangan sampai temui para habaib, para ulama. Itu cas. Ustadz, apa yang membuat Ustadz semangat? Kalau saya pergi ke satu daerah, saya ketemu dengan habib, saya ketemu dengan kiai, saya ke pondok pesantren, saya ziarah kubur, cas lagi. Dalam sekian setahun, bulan Oktober, bulan Februari, saya berangkat, cas lagi. Sebetulnya saya mau ngasih tahu, saya berangkat umroh setahun 2 kali. Itu maksudnya. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti saya tak sedekah, bukan berarti saya tak menyantuni anak yatim fakir miskin. Dua-duanya jalan, umrohnya tetap jalan, santunannya tetap jalan.
Ini semua. Bagaimana kalau kita beramal ini berhitung-hitung? Siapa yang beramal di Masjid Nabawi dapat pahala 1000. Siapa yang beramal di Masjidil Haram 100.000. Siapa yang membangun masjid nanti dibangunkan tempat di surga. Loh, itu kan hadis Nabi. Jadi kalau ada orang bilang jangan beramal berharap pahala, orang Nabi kok yang ngasih tahu. Jadi siapa yang tidak berharap dengan amal pahala, bagus, tapi menyalahkan berarti dia nyalahkan Nabi. Nabi yang ngasih tahu, jangan beramal karena berharap surga. Loh, Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kamu beramal untuk ampunan dan dapat surga. Nabi yang ngasih tahu, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, mintalah surga Jannatul Firdaus. Jadi perbuatan itu tidak salah. Aku beramal karena bukan mengharap surgamu, dan aku tidak takut pada nerakamu. Yang kuinginkan hanya cintamu. Itu syair, guys. Itu bukan syariat. Itu syair dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Kata dia, aku beramal bukan karena takut nerakamu, bukan pula karena inginkan surgamu, tapi aku ingin mendapatkan cintamu. Tapi standar dalam Islam ini adalah syariat, adalah agama. Nabi SAW mengajarkan itu. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Setiap amal itu ada balasan pahala-pahalanya. Maka perbuatan kita untuk minta balasan pahala itu tidak salah, karena itu adalah diajarkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi puncak dari segalanya yang kita minta itu adalah ridha Allah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Kalau beramal mau minta pahala, dapat pahala. Tapi kalau mau beramal minta ridha, maka semuanya akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kau ridha, semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala padamu. Orang yang minta surga belum tentu dapat ridho, tapi orang dapat ridho pasti dapat surga. Maka yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Nanti dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Orang yang masuk surga ditanya sama Allah, wahai penghuni surga, madza turidun? Kamu mau apa? Penghuni surga menjawab, ridhaka. Kami sudah dapat semua surga, tapi semua ada satu yang kami belum dapat, ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridha. Makanya pagi tadi kita katakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil qur'ani imama. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena sholatmu, bukan karena zikirmu, bukan karena puasamu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita pergi umrah? Untuk apa kita ke masjid? Supaya dapat rahmat Allah. Makanya dalam sholat kita minta rahmat. Rabbil firli warhamni. Masuk masjid minta rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Orang yang mati kita doakan rahmat Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu enaknya ceramah sama jamaah yang nyambung ini. Wallahu a'lam.